صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bagi hadana kita wa ma kunna ya rola ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah kepada Guru wa Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita muliakan alim ulama dimanapun berada. Ketua Tiga Masjid Ar-Rahmah yang saya hormati, dan juga para sepuh, para ustaz dan juga ketua Mauhiban atau kuliah hukum dan juga bapak-bapak serta ibu-ibu yang saya hormati. Saya awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi ini kita masih diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid ini. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lawan salam semoga selalu kurang kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya yang setia. Jamaah Masjid Ar-Rahmah pada hari Ahad kesempatan tanggal 6 bulan akhir bulan Rajab dan Ramadan kita sekali, dan bertepatan dengan tanggal 9 Januari 2002. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan, bisa bertemu dan berkumpul kembali dalam acara yaitu Mauhiban bersama-sama, dan sebelumnya akan diberikan penyegaran ataupun pada pagi hari ini yang akan memberikan Ma'idul Hasanah yaitu Bapak Ustaz Ahmad Said. Kita sama-sama buka dengan suratul Fatihah ala hadiyah wa ala kulliya bismillahir al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada Bapak Ustaz yang sudah kami persilakan, kurang lebihnya dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Sadaqallahu adzim. Hadirin dan hadirat jamaah ngopi bareng Masjid Ar-Rahman Cinere yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati koordinator ngopi bareng yaitu Ustaz Muhammad Tahir, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah, dan sholat subuh ini adalah sholat yang cuma 2 rakaat tapi pelaksanaannya paling paling berat. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dan dengan agama yang lurus, yaitu agama Islam. Jadi kita tidak diperintah kecuali apa? Dengan menyembah Allah melalui agama yang lurus. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakat, yaitu mendirikan sholat dan juga mengeluarkan dari dinul qayyim. Itulah agama yang benar, agama yang benar. Rasulullah SAW pernah dibisiki oleh malaikat Jibril. Rasulullah SAW pernah dibisiki oleh malaikat Jibril. Rasulullah sekarang sudah wafat. Kira-kira malaikat Jibril sekarang lagi ngapain dia? Ngapain malaikat Jibril? Malaikat yang tugasnya paling berat, malaikat apa? Yang nyawa ya, sekarang nggak boleh berhenti nih. Gak berhenti-berhenti tuh. Kalau malaikat Jibril pas ngasih wahyu doang deh. Kalau sekarang Allah alam ngapain itu? Jadi Rasulullah SAW pernah dibisiki sama malaikat Jibril. Nah, kira-kira kalau ada jamaah di sini ngomong saya dibisikin oleh malaikat Jibril, kira-kira kita percaya nggak tuh? Sekarang ada aja tuh orang ngaku-ngaku loh. Mau dibisikin sama malaikat begini. Ya bisa jadi terjadi, bisa juga tergantung kita lah. Tapi kalau yang ada di sini kayaknya kalau orang ngomong itu yang saya agak percaya kayaknya mah. Karena ibadah kita mah apa? Biasa-biasa aja ya. Ini Rasulullah SAW dibisiki oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya Rasulullah, kelak di pengadilan akhirat nanti ada 3 golongan orang yang menurut kalian
yang menurut manusia orang itu masuk surga, tapi ternyata semuanya masuk neraka. Makanya apa? Kita jangan gampang-gampang nilai orang. Ya, Pak. Betul. Makanya apa? Makanya dalam hidup ini senantiasa kita disuruh apa? Disuruh doa. Doa, terus minta sama Allah semoga apa? Kita husnul khatimah gitu. Kita minta sama Allah supaya apa? Supaya kita husnul khatimah. Ya, ada kita sering ketemu. Saya hampir tiap hari ketemu Ustaz Tahir. Kira-kira nasibnya nanti dia gimana nih? Saya sendiri, saya nggak tahu. Coba ditanya, Haji Roja, kira-kira nasibnya nanti gimana? Nggak tahu. Bang Belo kira-kira nasibnya nanti gimana? Husnul khatimah atau suul khatimah? Dan kita minta supaya Bang husnul khatimah. Makanya ini tadi ada 3 golongan orang, ya, yang menurut pandangan kita ini apa nih? Lu masuk surga orang tuh. Tapi ternyata menurut Allah Subhanahu Wa Taala, ketiga orang tersebut itu dimasukkan ke dalam neraka. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Ketika ditanya, Fulan bin Fulan, kamu berjihad di jalan Allah, gimana menurut kamu? Ya Allah, saya berjihad di jalanmu semata-mata ikhlas, semata-mata apa? Minta ridhamu ya Allah, gitu loh. Apa jawab Allah? Kamu berjihad di jalan Allah tidak ikhlas. Kamu berjihad di jalan Allah, kamu berperang di jalan Allah karena kamu merasa pengen dianggap engkau adalah seorang pejuang, dan anggapan itu sudah melekat dalam dirimu. Tapi kamu tidak ikhlas dan kamu saya jebloskan dalam api neraka. Jadi kalau menurut orang kampung ini pas masuk surga tuh, tapi ternyata apa? Dia masuk neraka. Lantaran apa? Lantaran tidak ikhlas. Yang kedua, kemudian dipanggil lagi kelompok yang kedua, ini kelompok orang yang apa? Kalau bahasa kita kiai, ustaz. Kiai, ustaz, orang yang senantiasa mengajarkan ilmu. Tapi ternyata apa? Ketika ditanya di pengadilan agama, dia ngaku, ya Allah ya Tuhanku, saya berjuang, saya mengajarkan ilmu saya berdakwah semata-mata apa? Semata-mata saya mencari ridhamu. Ini kata dia. Tapi apa Allah Subhanahu Wa Taala menjawab? Engkau berdakwah, engkau mengajarkan ilmumu bukan karena aku, karena kamu, tapi kamu pengen dianggap sebagai seorang ustaz. Ada kan orang yang bukan kayak ustaz itu, tapi dia pengen dipanggil ustaz. Tahu dia? Ya, ngaku-ngaku. Saya bakal panggil ustaz, berat banget, apalagi kiai. Ya Allah, belum ada apa-apanya. Makanya di Cinere dulu mah nggak ada itu orang yang panggil ustaz, nggak ada. Apa dia? Nggak ada. Cinere dulu karang-karang aja nih. Bocah baru bercet udah panggil ustaz. Maunya dipanggil ustaz, kagak dipanggil dia malah. Berat itu, ya. Berat. Kalau kita biasa-biasa aja nih, asal kita, oh ustaz dari mana? Kita udah merasa blok tinggi begitu. Itu udah, itu penyakit itu. Itu penyakit.
Jadi apa? Ternyata itu tadi itu dia ngakunya dia ngajarin ilmu semata-mata apa? Untuk mencari ridhamu ya Allah, tapi apa? Allah enggak percaya karena Allah tahu engkau mengajarkan ilmu, engkau mengajarkan bacakan apa namanya Al-Quran dan lain sebagainya. Tidak karenaku, tapi kamu pengen dianggap kamu sebagai ustaz. Kamu pengen dianggap kamu sebagai kiai. Hanya kalau ada orang dia sering dipanggil ustaz, kemudian dia kagak dipanggil ustaz, kemudian marah, bukan ustaz beneran tuh. Nah, ya beneran. Gaduhan itu, gaduhan. Ya, saya, Ustaz ya. Ini di Cinere itu, saya ulang lagi, di Cinere itu tahun-tahun 80 ke sana itu kagak ada itu. Sampai almarhum almarhum Kiai Haji Arsan itu nggak mau dipanggil Ustaz ya, nggak mau. Panggilnya apa? Pak Haji Arsan. Itu doang tuh. Padahal ilmunya tinggi. Ternyata karena dia tidak ikhlas, tadi alim ulama tadi apa dimasukkan ke dalam neraka gara-gara apa? Gara-gara dia tidak. Sama film gimana yang wah ini jualan obat, jualan air. Bingung kita ya. Maaf ini ya kita namanya kita gimana kita kan gitu ya. Karena ada teman saya Bang Belong, maaf ya, ada teman saya dia jualan air gitu. Jadi pas yang contoh mau bagus, contoh ya bagus. Wah ini mantep banget Pak, pokoknya kotoran langsung hilang itu. Contohnya, pas isinya yang lainnya udah bagus gitu. Itu kalau kira-kira begitu gimana itu? Hah? Belum. Kita coba bagus. Kalau dulu ada orang jualan itu dulu, jualan daun, ya terakhir jualan daun dulu. Jadi daun tuh. Itu yang rebek-rebek itu taruh di dalam. Jadi yang bagus itu daunnya di luar ya. Asal ditanya sama yang pembeli gimana bang ini bagus, bagus semua luar dalam, udah apa? Dalamnya robek. Oh gitu dia. Makanya kita susah banget, susah nggak bang Belom? Nah, coba yang asli apa namanya yang contoh sama yang itu disamain kira-kira bisa nggak bang Belom? Hah? Nah, bisa alhamdulillah. Hah? Tapi susah. Udah. Akhirnya apa dia? Masuk. Yang ketiga, panggil lagi. Yang ketiga ini adalah orang yang dermawan. Nah, tanya sama Allah, kamu mau kemana? Mau surga ya Allah. Emang apa? Surga punya kamu kan gitu. Dulu waktu di dunia gimana? Oh saya di dunia saya termasuk orang yang paling kaya tempat saya. Yang gitu katanya orang. Pokoknya setiap ada orang miskin saya kasih duit. Jangankan dia minta, dia cuma merem doang saya kasih duit. Ketahuan ya? Ini kok ketahuan nih punya duit sama kagak deh. Hari ini bingung banget. Tawan nggak? Belum kondangan, arisan, banyak apa? Belum angkat semua lagi. Angkat semua lagi tuh arisan. Alah. Nafsu banget sih mengangkat. Kalau belum ngangkat ya tak bawa belok ya dah ya. Harus kaget. Udah diurung-urung kan gitu. Semua ada iman. Itu tadi apa? Orang yang dermawan, kamu dermawan nggak ikhlas. Kamu
kasihkan makanan kepada fakir miskin, kasih ini dan itu tidak ikhlas karena Allah, kamu pengen diangkat sebagai orang yang dermawan. Artinya akhirnya apa? Ini yang dermawan juga masuk di neraka, digabungin sama yang tadi itu tadi, digabungin sama ustaz, digabungin sama orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, sekarang kita gimana? Hah? Kita banyak tipu kita, banyak tipu nggak kita? Banyak tipu. Dan jadi guru-guru yang ngajar di sekolah banyak tipu. Sudah tinggi 7 berapa bulan tuh? 8 bulan. Baru segitu. Yang itu ya, benar nggak? Kalau yang begitu kira-kira gimana itu? Atau gaji aja. Wajib tahu Pak. Suruh belanja, mudah kayak kamu itu suruh belanja nih ya. Belanja misalnya yang buat bangunan, belanja keramik kayak gini ya. Silahkan nawarin itu Pak mau bonus, begitu kan? Tahu itu. Emang begitu kan orang? Ini renovasi rumah ini, bikin pagar ini, pokoknya buat apa Pak? Begitu dia. Ya Allah. Halo. Kayaknya kita kalau lihat situ kagak bakal masuk ke sana ya. Iya Pak ya? Iya. Itu emang ada. Saya nggak nyinggung. Di saya aja ada kayak begitu. Betul nggak Pak Jamin? Benar. Orang kita itu. Pak tolong Pak, boleh yang anu aja Pak, begitu. Nah kita emang biar kita laku ya. Nyawarin ngomong berapa duit ini kan begitu. Tadi gara-gara kagak rasa di pulau zaman neraka kali kayak apalagi yang kayak begitu model-model kita begitu. Saya di sekolah juga begitu. Tukang buku datang ke sekolah, ngaku aja. Bapak mau yang buat asin begitu mintanya gitu. Itu kalau kurang-kurang iman gimana? Gimana? Nah sekarang yang kayak begitu tuh, nih kita udah biasa tuh. Ya nggak? Udah biasa. Tapi Rasulullah SAW kan kayak gitu tuh. Biar supaya ikhlas itu gimana caranya? Kan kita harus ada solusi. Solusinya ya pertama agama mengajarkan kita banyak doa, gitu. Di samping usaha itu tadi kita cegah pun kita harus apa? Kita harus banyak doa. Yang salah bagi kita, yang kayak begitu kita tidak cegah dan doanya kita kagak. Jalan aja begitu. Kita cegah, kita usahakan. Cegah, kemudian kita doa, ya Allah, tadi saya begitu amat ya Allah. Aku udah mau nih. Yang ngaku sama RT ya. Kalau kita ngaku sama RT dia minta jatah. Saya buat tadi ada orang ada ini. Ditulis begini, menurut lu gimana? Ya kagak ngapa-ngapa, bagi kita separuh kan gitu ya. Tapi kalau Allah kira-kira gimana? Banyak doa kita, banyak doa. Pepet ya Allah, mungkin bisa begitu. Kalau kayak ambilnya arisan dari kita bayar kan gitu ya. Gimana ini? Kita nyesel. Kadang yang dosa itu ketika kita nyesel tuh. Makanya orang kerja itu udah, kalau guru itu 60 tahun itu udah pensiun. Kalau udah pensiun udah tua masih ada kakak mendekat, ada mendekat. Udah ya udah baik kan gitu. Ya. Ada yang masa pensiun, kalau udah pensiun kayak kawan-kawan kita nih. Ya, orang-orang komplek itu. Dulu jabatannya tinggi semua itu. Ini tapi apa dia udah? Artinya apa? Ingin mendengar ya Allah dulu Pak. Kayak begitu tuh. Ya, meskipun
Kita ketika udah terutama udah 5-6 bulan ke sana udah kagak ada KTK lagi, udah santai. Anjir rojak ini udah ibadah ya. Iya udah udah KTK udah. Ya, tadi apa? Harus apa? Banyak dong. Kita minta. Kemudian yang kedua, biar nanti ikhlas, kita merahasiakan amal ibadah. Rahasiain. Kalau ditanya, itu tadi yang bikin gorengan siapa itu? Agak nggak tahu, udah dia. Jangan apa? Ini kalau apa namanya mau ibadah kalau kagak ada buah orang lain. Usahakan, ya. Usahakan. Masjid sepi ini subuh kalau kagak ada buah. Emang siapa bilang tukang ajar? Paling cari buah gitu. Itu kira-kira hilang begitu. Asal ditanya siapa yang nggak tahu buah. Gitu aja. Jadi apa? Merahasiakan. Usaha atau tidak? Usaha kita apa? Untuk merahasiakan Tuhan. Umpetin. Makanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau bisa tangan kanan memberi, tangan kiri kagak tahu. Ini tangan kanan belum ngasih, tangan kiri tahu duluan. Ini belum ngasih, tangannya udah tahu semua. Belum ngasih dia, tapi tangan udah tahu duluan. Biar, udah tahu duluan. Besok rumah aku udah ngobrol, aku mati pun dia agak jadi akhirnya. Ngomong saya mana ya, kalau rasain ya, kalau ditanya gimana aja ada. Nah yang kayak begitu kita susah tuh. So, merahasiakan. Bisa nggak kita rahasiain? Insya Allah kita bisa. Yang ketiga, takut. Kalau kita merasa takut ya. Kalau apa yang kita kerjakan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Makanya orang kalau habis sholat mau doa itu disuruh apa? Istighfar. Habis sholat istighfar. Sebelum doa istighfar. Kenapa suruh istighfar? Itu tadi minta ampun dulu kita sama Allah. Meskipun dalam perintah doa itu tahmid dan baca salawat itu awalnya kayak gitu. Tapi kenapa ada istighfar? Karena apa? Kita minta supaya Allah mengampuni dosa kita dong. Kalau gitu dosa kita udah diampuni, kita nyerah, ya Allah saya banyak dosa ya Allah ini. Baru kita minta. Sama kayak dulu kita minta sama orang tua kira-kira, udah mau anak mohon dulu kan. Saya begini mah dikasih. Jangan baru minta duit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang ketiga? Takut. Kalau ibadah kita tidak takut, kalau salat kita tadi sebut tadi yakin ya tadi terima salat kita. Ayo kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna shalatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Kalau kita enggak doa berarti apa? Kita orang yang sombong. Jadi selama ini apapun yang kita kerjakan itu kita minta sama ya Allah. Saya minta kepada-Mu ya Allah supaya amal ibadah kita. Saya udah berusaha begini tapi gimana ya? Tolong berikan petunjuk-Mu ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf nih yang sebesar-besar. Bukan berarti saya benar banget, karena permasalahan yang kayak tadi tiga-tiganya ada amal saya. Ada amal kita semua tuh. Tiga-tiganya tadi ada amal kita semua tuh. Ada enggak? Ada amal saya.
bukan berarti saya ngomong, saya itu kecepatan yang benar banget. Kagak. Kita apa? Watawasau bil haq, watawasau. Kita saling ingatin, kita saling mengingatkan. Kenapa? Kita nggak tahu umur kita sampai kapan kan? Siapa tahu semua besok udah kagak ada yang di sini. Satu orang bisa aja bapak yang duluan, bisa aja saya belakangan kan begitu. Bisa itu. Nah, kita semua sama-sama kita baca surah Al-Fatihah nih. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kesalahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu